Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Shalom. Nama Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya dengan Leonardo dari PT ACA Pacific. Yang pada hari ini kita akan melakukan webinar kita untuk di awal tahun baru ini ya. Saya harapkan para peserta dan juga panelis, speaker semuanya sehat senantiasa untuk memulai awal tahun baru di 2023 ini. Adapun mungkin proyek-proyek di depan yang sedang dihadapi, dijalankan, atau research, jurnal, apapun itu, saya harapkan semuanya baik-baik saja dan bisa memberikan yang terbaik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ANSI software, tentunya dengan judul meningkatkan efisiensi pesawat dengan computational fluid dynamics. Nah, studi kasusnya berfokus pada penggunaan winglet pada sayap pesawat. Dan pada hari ini juga, di Jumat 13 Januari 2023, kita akan mulai di pukul, walaupun agak sedikit telat, mohon maaf, yang harusnya dijadwalkan 15.30, nanti sampai jam 4:30 sore, dengan pembicara kita, yang paling ganteng hari ini ada Mas Riki Rizkyandra ya, dan juga ada Mas Andri. Nah, nanti di sesi acara, untuk bisa mendapatkan free e-sertifikat, electronic certificate, itu nanti akan saya akan memberikan linknya untuk para peserta bisa mengisinya. Nah, adapun jika ada pertanyaan lebih lanjut di luar nanti pada pembahasan kita, bisa nanti menghubungi ACA Pacific ataupun Optimex mengenai technical issue seperti itu. Nah, oke, kita akan mulai saja. Ya, sekali lagi perkenalkan, saya dengan Leonardo Agustinus pada sore hari ini yang sebagai panelis untuk memimpin acara pada webinar hari ini. Oke, hari ini kita ada nah, sebelum memulai acara webinar, saya ingin coba memperkenalkan diri, siapa sih ACA Pacific itu, dan apa hubungannya dengan webinar pada hari ini. Jadi, seperti yang diketahui bahwa ACA Pacific itu adalah perusahaan regional company, tersebar di 5 negara, ada di Australia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sudah perjalanannya hampir 30 tahun lebih ya mungkin, untuk mendominasi pasar teknologi, manufacturing, akademik di Indonesia. Nah, tidak terbatas pada sektor-sektor seperti mungkin defense, kemudian healthcare, dan juga ada public sector, defense, financial service, dan insurance. Insurance tapi kita nggak pernah main, tapi ya ada bagian dari financial services. Nah, kemudian kita mempunyai tenaga ahli di seluruh negara yang cukup kompeten, dan juga kita menjalin hubungan baik dengan beberapa partner untuk pendistribusian produk-produk dari ACA Pacific itu sendiri. Nah, kalau kita memulai lebih jauh, apa sih sebenarnya yang ACA bisa lakukan, provide untuk kebutuhan di manufacturing? Kalau kita bisa lihat di screen kita, karena zaman ini sudah makin maju ya tentunya, dan kemarin juga kalau tidak salah ada kegiatan dari Kemenperin dalam Industrial 4.0, yang dimana bahwa segala aktivitas mengenai IoT, IIoT, itu harus bisa tercentralize, bisa tercapture datanya, tidak terputus, bisa saling terintegrasi. Untuk tujuan data real time, cost management, cost untuk labor dan sebagainya, untuk efisiensi costly. Nah, dari lini sebelah kanan pojok kita bisa memulai dari bagian service optimization, kemudian ada manufacturing efficiency, dan engineering excellence. Oke, saya akan coba menjelaskan mengenai yang dari sebelah kiri atas mengenai service optimization. Jadi apa sih sebenarnya service optimization itu? Nah, kita punya produk dengan nama Vuforia, gitu. Jadi apa sih Vuforia itu?
gampangnya adalah augmented reality, yang dimana proses dari sebuah manufacture itu tidak luput dari monitoring dan controlling. Nah, kita tahu bahwa dalam pengerjaannya di lapangan antara orang PPIC dengan manajer itu seringkali dan mungkin sering banyak mengalami hambatan, yang dimana harusnya perintahnya manajer seperti harusnya melakukan A, tapi orang PPIC menangkapnya B, dan sebaliknya. Nah, dengan adanya Vuvore itu menjadi jembatan komunikasi antara orang PPIC dengan manajer untuk menghasilkan komunikasi yang dinamis dan juga terstruktur. Nah, atau kita bisa kenalnya dulu dengan Pokemon ya, Pokemon Go. Nah, jadi engine Vuforia ini adalah dibangun di atas Pokemon Go. Ini bagian dari produk PC. Nah, kemudian kita bisa melanjut ke manufacturing efficiency. Nah, di sini kita bisa lihat, bahwa ada produk contact, kemudian juga ada ThingWorx. Nah, sebenarnya apa sih contact dan ThingWorx ini? Oke, jadi masih kaitannya dalam 4.0, bahwa contact itu adalah sebuah perusahaan di Jepang. Mereka memproduksi untuk CPU, kemudian ada edge computing, kemudian juga ada monitor. Nah, dan untuk ada juga yang terakhir itu LoRa ya, long of range communication. Nah, contact ini adalah bagian OT-nya gitu, operational teknologinya. Dan kalau ThingWorx ini adalah bagian dari IT-nya, Internet Things-nya. Nah, karena IoT itulah Internet of Things, Industrial Internet of Things itu menjadi bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari bagian OT dan IT, maka penggabungan ThingWorx dan Contact ini adalah satu kesatuan yang sangat ideal untuk sebuah teknologi atau sistem dalam pencapaian Industrial 4.0. Nah, kemudian juga di bawah ini ada dari Res3D dan Atos. Nah, SEA baru-baru ini mengumumkan bahwa dalam perjalanannya seperti kita tidak cukup jika hanya bermain dalam area produk yang ini saja. Nah, ada produk Atos, jadi ini adalah produk launching terbaru dari SEA Pacific yang belum dirilis officially-nya, tapi ini akan segera kita bisa distribusikan. Nah, jadi sebelum masuk ke Atos ini adalah tadi sebelumnya Res3D. Res3D ini adalah printer 3D untuk prototipe. Jadi kebutuhan untuk misalnya manufacturing atau akademik yang mempunyai kegiatan prototipe untuk additive manufacturing atau desain, ini sangat cocok sekali. Material-material yang dihadirkannya pun juga cukup luas. Bisa dari material ABS, PLA, supportnya. Kemudian juga ada material karbon, nilon karbon, dan yang terbaru itu ada metal ya, ya metal. Dan ini suatu teknologi yang sudah lebih advance untuk di Res3D, apalagi printer 3D saat ini. Tidak banyak printer 3D prototipe itu yang bisa sampai ke tahap yang lebih advance seperti tadi. Nah, kemudian ada Ethos. Jadi Ethos ini apa sih? Ethos ini adalah gampangnya adalah server. Nah, server itu kan penting dalam kaitannya dalam kehidupan designing, dalam simulasi, kemudian juga pengoperasian daily. Bagi sebuah manufacturing itu sangat penting erat kaitannya dengan seberapa cepat proses komputer yang bisa diterima, kemudian apakah ada latensi yang nanti dihadapi, kemudian juga bagaimana performa computingnya, grafiknya seperti apa, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang dihadirkan. Nah, kalau kita mengetahui bahwa sampai saat ini teknologi komputer itu sudah mencapai tahap kalau saya boleh bilang kuantum ya, quantum computer. Nah, jadi ada produk terbaru, satu lagi teknologi di atas quantum itu adalah namanya exascale.
Nah, jadi exascale itu apa sih? Exascale itu adalah high performance computing. Nah, Atos ini memiliki teknologi exascale tadi. Jadi kurang lebih ibaratnya atau kita bisa sebutnya superkomputer hybrid. Nah, jadi memang di dalam superkomputer ini sudah ditanamkan untuk AI, kemudian machine learning, kemudian ya, jadi masih banyak hal lagi yang Atos ini punya gitu. Kemudian data analitik juga dia juga support untuk edge computing. Nah, di Atos ini sendiri juga dia memiliki kemampuan untuk membaca billion per second untuk sistem informasi yang diterima. Nah, untuk industrinya banyak sekali, ada defense, healthcare, manufacturing, public sector, kemudian juga untuk telekom, media, dan entertainment pun juga bisa disupport oleh Atos. Dan ada di sebelah kiri kita sekarang masuk ke arah engineering excellence. Gitu. Jadi ada Hexagon, ini adalah software untuk CAM. Kemudian juga yang kedua, ada Creo dan Windshield. Creo adalah software design, atau misalkan Bapak Ibu semuanya atau peserta tahu misalnya SolidWorks, nah compete dengan Creo. Windshield untuk PLM solution, product cycle management. Nah, yang terakhir ini yang akan kita bahas, yang paling menarik adalah di software simulasi, yaitu ANSYS. Jadi memang ANSYS dalam perjalanannya itu mungkin sudah kurang lebih hampir 50 tahun atau mungkin 60 tahun ya saat ini, berfokus pada simulasi. Nah, seperti apa nanti yang akan dibahas, kita akan mulai kepada pembicara kita, tapi sebelum ini sedikit saya ingin menyampaikan siapa sih Optimax Prima Teknik ini. Nah, jadi ini adalah partner kami untuk bisa mendistribusikan ANSYS di seluruh Indonesia, baik dari akademik, manufacturer, dan industri lainnya, government juga. Nah, memang ANSYS ini, Optimax ini adalah partner yang sudah kredibel, yang sudah certified, yang dipilih oleh SCA dengan kerjasama dengan ANSYS. Jadi dalam sepak terjangnya sudah tidak perlu diragukan bahwa Optimax Prima Teknik ini adalah bisa sebagai technical support, trainer, dan juga sebagai consulting. Nah, ini dan juga sebagai distributor. Nah, ini bagian-bagian penting yang Optimax Prima Teknik sebagai main dari bisnisnya. Dan juga bisa dilihat bahwa portofolio engineering pun juga sudah cukup luas, dari bisa support dari bagian mechanical, fluid, electrical, optical, maupun digital twin. Ya, ini sekedar bahasan apa sih, kenapa ANSYS gitu, kenapa bisa menjadi leading industry, dan juga kenapa harus ANSYS gitu. Karena memang ANSYS itu adalah software yang dedicated khusus untuk simulasi. Gitu. Jadi kalau bagi peserta semua yang ingin berfokus pada hal-hal analisis, dan di sini banyak produk portofolio yang ANSYS bisa berikan. Jadi cukup luas. Misalnya kita yang paling gampang itu bisa ada di structure itu juga nanti dibagi lagi. Ada mechanical, LS Dyna, motion, Sherlock, dan sebagainya. Fluid juga ada seperti itu, elektronik, semiconductor, dan juga sebagainya. Dan sudah sampai mencapai autonomous vehicle simulation yang lebih advance lagi. Kemudian juga ada embedded software, seperti itu. Tapi hari ini kita akan fokus membahas mengenai CFD. Oke. Paling itu saja. Nanti kita akan saya persilakan ya, Mas Riki atau Mas Andri terlebih dahulu yang akan coba memulai presentasi. Saya dulu, Mas. Siap. Oke, untuk waktu di tempat, Mas Riki, saya persilakan. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke,
Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ricky. Saya salah satu CIA engineer dari PT Optimax. Jadi pada sore kali ini saya akan menunjukkan dan mempresentasikan simulasi dari winglet pada sayap pesawat terbang. Oke. Jadi sebelum simulasi itu kita mesti tahu dulu tujuannya untuk apa. Nah, jadi tujuan kita melakukan simulasi ini adalah kita ingin mencari efisiensi dari penambahan wingletnya ini. Jadi kita ingin memastikan bener nggak sih kalau nambah winglet tuh efisiensi dari pesawat tuh akan bertambah gitu. Nah, term efisiensi ini akan kita konversikan sebagai perbandingan gaya angkat sama gaya hambat. Jadi gaya angkat dibagi gaya hambat gitu. Nah, nanti kita bandingin deh. Nanti saya punya hasil sayap pesawat terbang yang biasa aja. Nanti dibandingin sama sayap pesawat terbang yang ada wingletnya. Gitu. Kan kalau yang pernah naik pesawat ya, yang duduk di window, kelihatan tuh ada wingletnya. Bener nggak sih itu benda nolongin kita gitu? Apa jangan cuman hiasan doang? Ini nggak full screen ya? Oh ya lupa ini. Iya, betul Mas. Belum full Oh ya, screen. Ya. sorry ya. Oke. Oke, Mas. Gitu. Oke ya. Jadi ini kita sedikit flashback ya. Ini kan pesawat zaman dulu ya, waktu Perang Dunia 1 dan 2. Kita bisa lihat tuh kalau ini sayapnya itu cuman lurus aja. Nih, ini namanya rectangle wing. Yang kayak gini. Terus lama-lama engineer makin pintar, inovasi. Terus dia berubah nih. Kan kalau ini tuh luas penampang pesawatnya, luas penampang sayapnya kan sama ya. Terus lama-lama kalau kita lihat nih di bagian dekat fuselage-nya atau bodinya itu gede, terus makin ke sini tuh tipis gitu. Ini ada alasan aerodinamikanya pokoknya. Jadi semakin ke kanan ini semakin efisien nih si pesawatnya gitu. Terus mulai masuk ke modern. Jadi ini pesawatnya Boeing kayak gini. Ini kalau kita lihat dari segi engine masih sama ya. Oh ini yang paling termodern tuh ini. Ini pakai turbojet. Kalau ini pakai turbo propeller. Nah kalau kita lihat yang sering terbang-terbangan di udara tuh dia udah pakai turbojet, itu lebih efisien dibanding turbo propeller dari segi maintenance dan reliability, umur lebih panjang. Terus kalau kita wingnya dia tuh ngebengkok ke atas. Nah ini yang ngebengkok ke atas ini wingletnya. Kita akan coba bandingkan wing yang baru yang ini sama wing yang lama gitu. Oke. Nah jadi ternyata tipe-tipe winglet tuh ada banyak gitu. Kalau yang sering kita lihat tuh dia yang mancung ke atas, bengkok ke atas. Nah ternyata di dunia penerbangan tuh winglet tuh ada banyak jenisnya. Dan masing-masing ini ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi tergantung pesawatnya tuh mau jarak berapa dia terbang dan berapa lama dan untuk di kecepatan berapa gitu. Nah yang paling umum ya kita tuh sering lihat yang tipe A ya. Tipe A tuh Whitcomb winglet. Yang A, C sama H ya. Ya pokoknya yang mencuat ke atas gitu. Nah kita akan coba agak beda gitu. Yang ini, yang G itu tipe yang blended split gitu. Dia jadi mencuat ke atas sama mencuat ke bawah. Kita akan simulasikan yang ini. Nah, jadi ini apa ini namanya nomenklatur dari winglet. Jadi winglet itu dia ada namanya can angle. Jadi ini yang bisa divariasikan. Jadi ini yang bisa kita lakukan namanya parametric study. Jadi kita nyari berapa sih sudut optimum dari si can angle-nya ini. Jadi dia mau seberapa mencuat ke atas gitu. Apakah 45, apakah full 90 gitu. Nah, terus kita next. Nah, jadi ternyata menurut hasil pengukuran ya, ini dari Boeing sendiri, ternyata dengan penambahan winglet tuh dia membantu gaya angkat pesawat gitu.
Jadi kalau gaya angkat pesawat itu nambah, jadi efeknya tuh bisa kemana-mana gitu. Misal nih, gaya angkat pesawat itu bertambah gitu dengan ditambahinya winglet. Itu artinya dengan kecepatan pesawat yang sama ya, kita bisa hemat runway. Jadi misalnya runway yang mestinya, misalnya kalau tanpa winglet ya runway berapa sih? Ini nggak salah aja ya, misalnya butuh 5 kilometer gitu. Oh, dengan tambahnya winglet jadi berkurang 4,5 kilometer gitu atau 3 kilometer gitu. Nah, kalau gaya angkatnya bertambah otomatis kita bakal hemat BBM gitu, hemat bahan bakar. Nah, kalau hemat bahan bakar ya otomatis si jasa penerbangan ini, si Garuda atau Citylink, you name it, dia akan eh, hemat gitu. Pengeluaran untuk beli bahan bakar after akan lebih hemat gitu. Dan tentu saja akan jadi lebih ramah lingkungan. Karena kan kalau bahan bakarnya hemat berarti kan yang digunakan makin dikit ya. Ya karena digunakan makin dikit otomatis gas buangnya CO2 dan nitrous oxide-nya juga lebih sedikit kayak gitu. Oke. Ini teman-teman kalau bisa ngecek sendiri, ini sumbernya. Jadi ini orang Boeing-nya sendiri yang ngomong gitu. Jadi dia pakai winglet di Boeing tipe 737, 757 sama 767 ternyata lumayan gitu pengurangan bahan bakarnya. Dia lebih efisiensi 4-6% gitu. Oke. Ini data lebih konkretnya. Jadi ini ada pesawat beneran model Boeing 737. Ternyata perbedaan bahan bakarnya tuh lumayan gitu. Ini 7.500. Ini nggak pakai winglet ya, 7.500 pound. Ini kali aja, kalau bingung kali setengah kilograman biar jadi kilo. Terus dia berkurang sampai 7.300 pound ya. Dia hemat 2,5% gitu. Dengan beban yang sama ya, dengan beban dan jarak tempuh pesawat yang sama gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke study case kita. Jadi ini wing yang mau kita simulasikan. Ini seperti ini. Ini dia panjangnya 1 meter. Chord length itu panjang ininya nih dari sini ke sini. Terus lebarnya, lebar total ya, itu 4,8 meter harusnya. Tapi kita cukup pakai setengahnya aja. Kita pakai semi span namanya, 2,4 meter. Biar hemat komputasi. Karena nanti hasil itu bisa kita mirror. Seperti itu. Ini saya pakai take off speed. Itu kalau nyari di internet sekitar 100 meter per second. Atau biar lebih terlihat seperti bahasa ini ya, biar lebih agak teknis ya, itu sekitar 0,25 atau 0,3 kali kecepatan suara gitu. Jadi saat take off tuh kecepatan pesawat tuh kira segitulah, 0,3 kali kecepatan suara gitu. Ya 100 meteran per second. Terus kalau take off tuh kalau kita perhatiin pesawat tuh agak agak dongak ke atas ya, si nose-nya, hidung pesawat itu. Yaitu kira-kira sekitar 10 derajat gitu. Jadi ini akan kita simulasikan dengan kecepatan 0,3, Mach number-nya 0,3, terus sama angle of attack itu 10 derajat gitu. Oke, sekarang coba kita lihat geometrinya ya. Nah, jadi ini geometrinya. Kita pakai blended split wing. Ini kayak gini. Nah, ini kan yang teman-teman gambar ya. Yang misalnya tuh di perusahaan aerospace gitu. Ini kan yang teman-teman dari departemen desain gambar kan. Nah, kita sebagai orang CFD itu harus membuat namanya computational domain atau daerah aliran fluidanya. Nah, biar lebih mudah membuat domain fluidnya, kita pakai namanya software space claim. Jadi si software space claim ini software 3D modeling, software CAD, ya sama kayak Creo gitu, sama kayak SolidWorks, sama kayak Inventor. Cuman di Ansys ini si space claim ini lebih dikhususkan untuk geometry preparation sama geometry clean up gitu. Kalau untuk CFD sih lebih banyak ini preparation. Nah, maksudnya preparation tuh membuat domain fluidanya karena lebih sangat mudah sekali membuat domain fluida di software space claim gitu. Nah,
kita akan membuat domainnya itu seperti ini nih, nanti kotak seperti ini. Nah, jadi gampang aja, kita tinggal ke prepare ya, pakai enclosure. Jadi si enclosure ini berfungsi untuk menyelimuti si benda kita. Nah, benda kita ini si sayapnya ya. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, nanti akan tercipta computational domain. Nah, jadi teman-teman bisa masukin berapa value-nya gitu. Dan pastikan kalau untuk simulasi ini ya, aerodinamis, misalnya di mobil, motor, pesawat, atau pada kapal gitu, pastikan domainnya tuh jangan terlalu kecil, karena nanti bisa muncul backflow gitu. Oke, ini cara bikin domainnya. Dan ini bisa kita buang setengah ya, karena nggak perlu. Ini bisa kita buang setengah. Nah, jadi gampang kan? Ya, di Space Clam tuh memang udah didesain buat clean up sama preparation. Jadi tools-toolsnya gampang untuk dioperasikan. Ini kayak tadi mau ngebuang setengah aja, kita pakai split body gitu. Tinggal pilih body yang ingin dibuang. Terus kita pilih alat potongnya. Ini alat potongnya berupa plane. Terus buang sisanya, delete sisanya. Gitu. Dan karena kita nggak perlu si wing ini, karena kita kan fokusnya cuma di CFD ya, cuman nyari kecepatan di sekitar sayap pesawat ini sama tekanan gitu. Jadi ini bisa kita tanda kutip buang lah gitu. Jadi kita suppress namanya. Jadi suppress tuh kita menghilangkan wing ini di simulasi kita. Jadi kayak nggak dianggap gitu. Nah, biar tengahnya tuh bolong. Ya udah deh, domainnya jadi gitu. Habis itu kita kasih name selection. Nah, name selection itu berfungsi untuk memberitahu ANSYS di mana udara itu akan berhembus gitu. Nah, contoh udara itu akan berhembus menuju sumbu X positif. Nah, jadi kita bisa ngasih tahu ANSYS nih, atau bahasa ANSYS naming selection. Jadi permukaan ini yang saya klik itu akan menghembuskan udara ke sumbu X gitu. Nah, tapi ingat kan tadi kan si pesawat ini kan mau disimulasiin pas lagi take off ya. Nah, jadi dia tuh ada angle of attack-nya. Nah, jadi instead of kayak gini kecepatannya, jadi kita rubah, nanti bisa kita setting kecepatan udaranya tuh kayak gini. Nah, ini 10 derajat nih angle of attack-nya. Nah, nanti kita setting di fluent-nya pas bagian setup kayak gitu. Atau yang udah lengkapnya ya, ini udah saya siapkan. Ini domain pesawatnya tuh kayak gini. Jadi yang ini yang aku kasih nama simetri ini sebagai mirror. Jadi nanti bisa kita cerminkan gitu. Terus ini tempat di mana udara berhembus. Ini outletnya. Jadi ini nilainya tekanan atmosfer nanti senilai 1 atm ya. Terus nanti ini kita kasih tahu ini namanya wing wall. Jadi nanti kita akan mencari gaya hambat sama gaya angkat di wing wall ini. Seperti itu. Oke. Dan kok di sini ada 2 kotak. Buat apa tuh kotak yang kecil? Nah, ini kotak yang kecil ini biar mesh di dalam sini itu lebih kecil, lebih rapat. Fungsinya adalah biar bisa kita menangkap fenomena namanya wingtip vortices. Nah, yang kayak gini nih. Jadi kita akan menangkap pusaran udaranya biar lebih detail gitu. Oke, kita langsung praktek aja. Domainnya udah jadi. Sekarang ini aku lagi buka Workbench. Kita akan pilih di sini fluid flow, fluent with fluent meshing. Ini boleh kita kasih nama ya, misalnya simulasi winglet gitu. Nah, ini geometrinya kita tinggal klik kanan, import, browse.
Oke, sudah centang hijau, artinya sudah terdaftar. Sekarang kita bisa double klik mesh-nya. Ini ada yang nanya, pertanyaannya boleh di chat aja ya. Nanti kan sambil loading atau nanti sambil running kan bisa saya jawab. Jadi buat Bapak Ibu dan masyarakat sekalian, kalau ada pertanyaan di chat dulu aja. Soalnya nih bilang Bapak Alif nih beberapa pertanyaan ya, kayak lebih dari satu gitu. Kayaknya banyak gitu. Di chat aja nanti ada, kalau pas loading nanti saya jawab. Oke. Jadi ini tampilan Fluent Meshing. Jadi Fluent Meshing itu software untuk membuat mesh dari Fluent. Karena dulu Fluent itu fokusnya lebih ke solving. Jadi untuk menyelesaikan CFD, lambat laun mulai berkembang software meshing-nya. Jadi Fluent bikin software meshing namanya Fluent Meshing. Jadi kita bisa menggunakan elemen namanya polyhedral gitu. Karena si polyhedral ini dia relatif lebih cepat dibandingkan tetrahedral. Dan biasanya umum digunakan di kasus aerodinamis gitu. Biar waktu simulasinya lebih singkat menggunakan elemen atau menggunakan sel berbentuk polyhedral seperti rumah lebah, seperti sarang lebah polyhedral itu. Oke, ini import geometri biar domainnya clouding. Oke, ini tandanya udah clouding. Lalu kita akan menggunakan namanya local sizing atau mesh control, itu sama aja ya. Kita akan membuat mesh di sekitar sayap dan kita akan membuat sayapnya itu lebih rapat biar peta tekanannya itu lebih smooth gitu. Kita pakai phase sizing. Nih, kita kasih ke wing wall. Nah, ini fungsinya memberikan naming selection di space claim. Ingat ya, tadi kan wing wall ini kan ada di space claim ya. Nah, jadi selain untuk boundary condition nanti, jadi si naming selection ini digunakan untuk membuat mesh control gitu. Untuk memberikan mesh control. Biar lokasi mesh yang ditunjuk tersebut lebih rapat. Oke, ini kita agak kecilin aja sedikit. Lalu ini kan permukaan ya. Nah, yang BOI ini kita agak gede dikit 1 meter. Yang penting yang BOI ini tuh dia lebih rapat sedikit aja, nggak mesti rapat-rapat amat. Karena nanti lama ya. Terus kita generate. Bagaimana cara menentukan separation point di ANSYS? Itu ada caranya nanti lewat post processing ya. Nanti kelihatan. Dimana nanti separation point ini akan lebih terlihat kalau angle of attack-nya itu besar gitu. Nanti akan saya tunjukkan lewat kontur namanya. Nanti bisa kelihatan lewat kontur atau lewat streamline juga bisa. Nah, ini tahap awal namanya generate surface mesh. Jadi yang tercipta tuh cuman permukaannya aja. Jadi dalamnya tuh masih kosong. Nah, oke, ini coba kita lihat. Ini 0,42 menit. Oke. Terus selanjutnya, ini karena kita simulasi fluida aja, pilih yang tengah. Nah, ini karena ada 2 domain ya. Ini dipilih yes, biar tuh dia tercipta interior. Gitu. Terus klik kanan update. Oke. Update boundaries. Ini buat double check ininya ya, boundary condition-nya. Jadi sebenarnya teman-teman bebas sih, ini mau pilih velocity inlet atau pressure far field. Kalau pakai velocity inlet, nanti teman-teman masukin kecepatan udaranya gitu. Berapa meter per second. Nah, cuman umumnya sih kalau di kasus aerodinamik ya, biasanya sih pakai kecepatan suara gitu. Nah, kalau pakai kecepatan suara tuh dia pakai pressure far field gitu. Jadi kita masukin Mach number-nya berapa. Berapa kalinya kecepatan suara. Lalu sisanya sih udah benar, ini simetri. Dan ini wing wall, ini udah benar. Ini bisa klik kanan update. Lalu ini update region juga untuk double check
kalau domain yang kita buat itu fluid ya. Jadi kalau teman-teman ada solidnya gitu, ini bisa aja diganti solid. Jadi tergantung study case-nya. Ini juga kanan update, udah benar. Nah, teman-teman bisa menambahkan boundary layer mesh. Jadi ini biar velocity profile itu lebih akurat gitu. Karena kan velocity profile di dekat dinding kan kayak gini ya. Ini dinding, ini kayak gini kan. Nah, ini gini kan. Nah, ini kalau mau hasil akurat kayak gini, ini teman-teman bisa nambahin add boundary layer gitu. Biar apa? Efeknya biar nanti viscous drag-nya atau gaya gesek akibat udara itu lebih akurat nilainya. Nah, terus ini udah. Oke, 15. 15. Terus lokasinya di only walls. Nanti otomatis yang tercipta tuh cuman di wing wall tadi. Habis itu baru kita bikin 3D mesh-nya. Ini diganti ke polyhexcore. Nah, biasa untuk simulasi aerodinamika tuh kita pakai polyhexcore. Jadi di tengah tuh hexahedral. Sementara di boundary-nya, di boundary face-nya itu berupa polyhedral. Jadi campuran, ada dua sel, ada dua jenis sel yang digunakan. Ya, biasanya ini polyhexcore ini dia lebih cepat konvergen gitu. Lebih cepat selesai simulasinya. Oke, ini kita tunggu sebentar. Oke, ini dapat 192.000 ya. 192.000 sel diciptakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini oke, ini bisa kita coba aja. Kita langsung ke. Nah, ini kalau udah kayak gini udah selesai. Ini kan semuanya udah hijau ya. Ini kita double check semuanya, takut ada yang kurang. Oke, udah selesai semua, udah hijau, nggak ada warning atau apa-apa. Oke, kita switch to solution. Nah, jadi dengan mengklik ini kita akan pindah ke solvernya. Masih pakai Fluent, tapi bedanya adalah Fluent-nya digunakan untuk menyelesaikan CFD, untuk menyelesaikan kasus kita. Gitu. Switch to solution. Ada yang nanya lagi, oke. Ini sambil loading ya. Oke, ini lawan panjang. Saya baca dulu ya dalam hati ya. Oke, jadi pesawat itu banyak faktor yang mempengaruhi drag sama lift-nya. Terus kalau kita mau mempertimbangkan kayak gitu, misalkan ada nacelle sama pylon ya, ada rumah engine-nya tuh, itu nacelle sama pylon namanya rumah engine sama tempat mounting engine-nya, nacelle sama pylon. Terus ada rudder sama ada sayap lagi di belakang. Terus fuselage-nya atau bodi pesawat terbang kan juga tuh kontribut ke drag. Nah, gimana tuh caranya? Apakah digabung apa dipisah? Jawabannya lebih baik digabung. Karena kalau dipisah, jawabannya bisa. Kalau pertanyaan bisa apa enggak ya? Kalau dipisah, jawabannya bisa. Nanti total drag-nya tinggal ditambah aja tuh satu-satu. Nah, cuma kan beda ya kalau komponen digabung sama dipisah. Nanti kan aliran udaranya pasti beda. Nah, kalau ingin detail banget hasil simulasinya, yaitu digabung semua. Jadi ada main wing-nya, terus ada rumah engine sama mounting engine-nya, terus ada flap-nya. Flap kan buat ini ya, buat take off.
Terus kalau mau detail lagi gitu, kalau mau landing kan dia ada spoiler ya yang naik ke atas tuh. Nah, itu juga bisa dimodelin. Terus gambar juga tuh radar di belakang, semuanya pokoknya digambar masukin ke Fluent gitu. Ya cuma resikonya lebih lama aja gitu. Apalagi kalau mau simulasi full scale. Keunggulan dan kekurangan Spaceclam dibanding desain modeler apa? Spaceclam lebih mudah dioperasikan dibandingkan desain modeler. Kalau desain modeler itu dia lama. Biasanya sih orang-orang pakai tuh berapa ya? 2018 ke bawah lah. Dulu waktu zaman aku 2019-18 ke bawah gitu. Terus 2020 ke atas pakai Spaceclam karena user interface lebih clean dan lebih gampang nyari tools-toolsnya dibandingkan desain modeler. Itu aja. Kalau ngomongin fungsi kurang lebih sama. Ada yang sama, ada yang beda sih. Cuman lebih lengkap dan lebih mudah di Spaceclam udah gitu. Oke. Ini udah kebuka Fluent-nya. Jadi buat teman-teman yang masih terjebak di desain modeler segera ganti ya ke Spaceclam. Karena ngaruh banget bedanya gitu. Oke, lanjut. Di Genera Page ini nggak ada yang perlu di otak-atik. Kita langsung ke Models. Nah, karena kita akan menggunakan kecepatan suara, kita menggunakan pressure far field ya. Itu perlu meng-onin persamaan energi. Kenapa? Karena kita anggap si udara ini compressible gitu. Walaupun pada Mach number yang kecil, udara itu nggak terlalu compressible gitu. Biasanya di kecepatan 0,5-an itu baru kelihatan efek kompresibilitas dari udara. Nah, cuman ini nggak apa-apa, biar lebih representatif ke dunia nyata aja. Makanya kita memperhitungkan efek kompresibilitas meskipun Mach number itu masih 0,3, masih terbilang rendah gitu. Oke. Ini kita onin. Lalu pergi ke material. Nah, ini kita edit nih. Kalau teman-teman ingin memperhitungkan efek kompresibilitas dari udara, ini nggak boleh konstan. Ini harus dirubah jadi ideal gas. Jadi persamaan waktu SMA ya, PV NRT ya, persamaan gas ideal itu kita pakai di sini. Nah, ini kalau diganti ke ideal gas, berarti kita memperhitungkan efek kompresibilitas. Nah, ini juga kekentalan udara atau viskositas. Ini dia juga fungsi sebagai temperatur harusnya. Karena ketika udara dikompres itu temperatur akan naik ya. Ya tergantung sih seberapa para efek kompresnya gitu. Ini biar lagi-lagi biar lebih representatif di dunia nyata penerbangan. Ini kita rubah ke Sutherland. Jadi dengan merubah ke Sutherland, kita akan memperhitungkan efek kekentalan udara terhadap temperatur. Ini udah ada grafiknya dan ini si Fluent yang hitung gitu. Grafiknya udah disediain. Oke, terus slash create, close. Kita ke boundary condition. Nah, yang inlet nih kita edit. Nah, nambahin angle of attack itu ada di sini. Di X component flow, X, Y, Z. Jadi teman-teman tergantung ini ya, tergantung orientasi sumbunya ya. Kalau punya saya sih, dia tuh udaranya ke positif X, berarti drag-nya tuh nanti ke positif X, lalu pasti gaya angkatnya ke positif Y. Oke, berarti yang kita edit itu di X dan Y-nya aja, Z-nya didiemin. Nah, untuk memasukkan angle of attack pada boundary condition di Fluent, kita cukup memasukkan nilai cos alfanya atau cos dan sin dari angle of attack-nya. Jadi yang X ini itu dimasukin cos alpha, yang Y itu dimasukin sin alpha. Ini 10 derajat, ini udah saya siapin nilainya, jadi tinggal di copy aja. Ini cos 10, ini sin 10. Oke, jadi tinggal paste dan paste. Dan ini bisa kita setting juga. Jadi ini untuk nyeting seberapa turbulennya. Ini biasanya sih kita setting 1:1. Karena ini biasanya diujinya di wind tunnel gitu. Karena di wind tunnel kan bisa kita atur ya tingkat turbulensinya gitu. Ini 1, ini 1.
gitu. Alias nggak terlalu turbulen banget gitu. Apply. Yang lain dibuat default. Ini kalau kita cek outletnya ya. Ini dia terbuka ke atmosfer. Ini Fluent dia pakai tekanan ukur. Jadi kalau tekanan 1 atm kalau diukur tuh 0. Ya benar 0. Ini tekanan 1 atmosfer. Jadi tinggal nyocokin aja ya. Kalau lagi cruising ya 10 km ya. 10-12 km gitu di atas tanah. Tinggal input aja berapa tekanan ukur di 10 km atau 12 km di atas tanah gitu. Oke. Nah, untuk mencari gaya angkat sama gaya hambat, ini ada di report definition. Kita klik kanan, new, force, drag. Nah, jadi ini kita langsung aja ya berapa gaya hambatnya. Ini kita kasih nama FD gitu ya, force drag. Lokasinya di mana? Di wing wall. Lalu untuk force vectornya, ini ngikutin cos alpha sama sin alpha. Jadi ini aku masukin ini 0,9848, ini 0,1736. Oke. Terus klik OK. Lalu untuk gaya angkat, kita tinggal insert yang baru ya. Ini FL ya, force lift. Ini gaya angkat, lokasi di mana? Di wing wall. Nah, kalau gaya angkat itu kebalikannya. Ini negatif 0,1736. Ini Mas ini kok dapat dari mana? Nah, ini akibat transformasi geometri gitu. Ini teman-teman bisa cari sendiri di jurnal atau textbook kok bisa minus kok bisa positif. Syarat minimum hardware komputernya, jawabannya tergantung kasus yang mau diselesaikan. Tapi untuk level mau belajar, aku saranin RAM-nya 8 GB, prosesornya i5, i5, Intel i5 atau AMD yang setara gitu. AMD 3 atau AMD 5. Core-nya 4 juga cukup sih buat belajar loh ya. Kalau mau simulasi full scale pesawat terbang dengan spek yang aku sebutkan meledak gitu. Oke ya. Klik OK. Nah, kita mau nyari efisiensinya atau yang saya bilang di awal itu perbandingan gaya angkat sama gaya hambat. Tapi di Fluent tuh nggak ada besaran itu karena itu besaran nggak umum gitu. Di Fluent tuh hanya menyediakan besaran-besaran yang umum aja. Nah, gimana tuh cara kita membuat besaran tidak umum atau variabel tidak umum? Nah, kita bisa menggunakan expression namanya. Jadi ini bisa kita buat rumusnya lah gitu. Nah, ini kita buat rumus namanya lift to drag ratio atau kita singkat LD aja ya. Jadi LD itu perbandingan gaya angkat. Kan tadi udah kita buat ya gaya angkatnya. Kita ketik FL. Nih, FL dibagi FD. Nah, ini nggak perlu dikali 100% lagi karena pada umumnya dia cuma rasio aja. Jadi nggak perlu dikali 100%. Gitu. Terus klik OK. Habis itu kita initialize. Ini berfungsi untuk menebak nilai awal. Habis itu ini di save dulu ya. Jadi pastikan setelah setup itu di save dulu. Biar nanti settingannya nggak hilang. Oke, ini loading. Oke, ada yang nanya ya. Bedanya kalau AOA diatur di geometri, apakah akan berpengaruh terhadap hasil gaya angkat dan hambatnya? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kalau mesh-nya jelek, itu mungkin aja bedanya tuh jauh gitu. Contoh, kita bikin 2 kasus ya. Ini kasus pertama, ini kasus kedua. Nah, kan kalau geometri, kan pada kenyataannya kan kalau pesawat itu kan agak dongak ke atas ya kalau mau take off. Berarti kan si airfoilnya itu kayak gini. Nih, ya enggak? Ya dong, kayak gini ya.
Ini alfa. Terus ini kecepatannya kan gitu. Ini kenyataannya nih kayak gini. Nah Mas, kalau mau simulasi gini boleh nggak? Boleh. Terus yang kita simulasiin sekarang kan gini, ya enggak? Terus ini angle of attack itu ada di anginnya. Simulasi cara kedua boleh nggak? Boleh. Nah terus kenapa kita pilih cara kedua? Nah, cara kedua ini biasa digunakan untuk membuat structure mesh. Karena membuat mesh di zero geometric angle of attack itu lebih mudah. Dan satu lagi, coba bandingin kamu ada study case alfanya itu 0, 5, sampai 10 misalnya. Terus kamu pakai cara pertama, berarti kan input geometri 3 kali dong. Ya enggak, edit geometri 3 kali, ribet. Lebih baik kamu pakai cara kedua. Jadi misalnya kamu pilih, misal kamu simulasi di alfanya 0, running, selesai. Tinggal duplikat aja settingannya. Settingannya di duplikat, terus ganti ke cos 5 sama sin 5. Nah, lebih mudah mana? Ya udah pilih sendiri aja. Gitu. Ya kan? Nah, kita pakai cara yang kedua. Gitu. Ini udah di save. Belum di save. Ini pilih save dulu ya. Oke, ini loading. Untuk modeling 3D, untuk model 3D dari software 3D berbeda, enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Jawabannya enggak ngaruh. Lanjut. Nah, ini kita atur komputer mau ngitung berapa kali ya. Ini buat contoh aja. Untuk demo aja kan. Ini misalnya 50 kali ngitung. Kita calculate. Nanti komputer akan menghitung. Nah, nanti dia akan menampilkan hasilnya ya. Ini ada gaya hambatnya. Ini FD hambat, FL gaya angkat, sama rasio antara mereka berdua. Nah, nanti teman-teman boleh ngecek ya. Misalnya teman-teman mau simulasi yang full scale gitu. Tapi wingnya aja gitu. Berapa sih ya lebar saya pesawat, kayak 10 meteran ada ya total ya, 10-20 meter kayaknya ada ya, boleh aja gitu. Nah aku gak hafal spek Boeing berapa ya, kita anggap 10 meter lah ya, 10 meter gitu total ya, lebarnya gitu, lebar sayap pesawat 10 meter. Boleh aja teman-teman cek simulasi sayap Boeing gitu lebar 10 meter, terus teman-teman lakukan hal yang sama nih di webinar, cari nilai lift to drag ratio-nya, coba bandingin kira-kira nilai lift to drag ratio untuk pesawat komersil dengan kecepatan cruising angle of attack sekian, kira-kira masuk range nggak? Masuk akal nggak sih lift to drag ratio-nya gitu? Nah, teman-teman bisa cek sendiri gitu nanti setelah webinar ini. Oke, ini selesai. Terus kalau kita mau ngecek eksaknya ya berapa ya? Kan kalau baca dari sini agak susah ya. Meskipun bisa di point pakai mouse, cuman lebih enaknya sih kita ke report definition, terus pilih semua di compute. Nah, nanti ini bisa teman-teman catat gitu berapa nilainya. Nah, untuk post processing yang lebih detail, ini udah saya siapin karena kita akan membandingkan ya bedanya dengan winglet sama tanpa winglet.
Nah, jadi enaknya tuh kalau processing pakai ANSYS bisa kita gini nih, kita bandingin. Jadi post processing tuh ada dua cara ya, mau pakai Fluent bisa atau mau pakai ini CFD Post. Jadi ini tergantung selera aja sih. Cuman enaknya pakai CFD Post itu bisa dibandingin. Jadi kayak mau 3, 5 simulasi itu bisa aja. Ya cuman itu lebih sempit aja gitu. Ini kan 2, nanti kebagi 2 nih. Bentar ya. Nah, ini kebagi 2 nih. Ini kelihatannya mana yang pakai winglet sama yang tidak pakai winglet. Oke, loading bentar. Sambil loading baca komen. Iya, ketika alfanya berubah, nilai nilai X komponen sama Y komponen di bagian boundary condition di pressure far field, nah itu juga harus dirubah. Jadi alasan kenapa tadi kita masukin nilai cos alpha sama sin alpha adalah untuk memperhitungkan si transformasi geometri itu. Jadi kan lift itu kan perpendikular sama chord length kan. Terus drag itu paralel terhadap chord length. Nah, karena geometrinya yang tidak kita rubah, yang kita rubah itu arah datangnya udara, makanya kita pakai nilai cos alpha sama sin alpha tersebut. Gitu. Jadi jadi tuh cos alpha sama sin alpha tuh semacam faktor gitu, faktor konversi gitu. Biar drag-nya itu paralel, lift-nya itu perpendikular. Gitu. Jadi ini kalau beda alpha ini diganti. Mau alpha 20 ganti 20. Ini juga ganti 20. Gitu. Tapi tetap sayap pesawatmu tetap tidur. Gitu. Nah, jadi ini bisa kita bandingin nih. Ini aku pakai CP. CP itu singkatan dari pressure coefficient. Dia tuh nunjukin tekanan relatif lah. Kayak seberapa kalinya sih tekanan udara gitu. Nah, ini bisa kelihatan nih. Nah, ini kayak gini. Nah, terus kalau mau lihat wingtip vortices ya atau vortexnya. Nah, ini bisa kayak gini. Nah, jadi tuh yang bikin liftnya itu hilang tuh ini, si wingtip vortices ini. Jadi si pusaran udara itu dia kayak ngedorong balik udara ke sini. Jadi kayak udaranya tuh harusnya tuh stay di sini. Tapi dia malah kedorong ke bawah gitu, malah kebuang sia-sia. Nah, itu yang bikin gaya angkatnya tuh agak berkurang. Nah, sementara kalau dikasih winglet, dia tetap ada sih wingtip vortices, cuman berkurang. Dia tuh lokasinya di wingletnya ini. Nah, ini kalau teman-teman mau coba sendiri nanti di rumah, nanti mestinya teman-teman mendapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita bandingin lift to drag ratio pakai winglet dengan tidak pakai winglet, mestinya yang winglet dia lebih menang gitu. Ini ketahuan bahwa di setiap angle of attack dia lebih menang pakai winglet. Gitu. Terus kalau kita mau lihat CP-nya, itu dia pasti lebih berserang pakai winglet. Oke. Yang CP-nya dia lebih ngisep. Ini CP negatif artinya dia ada tekanan hisap gitu. Kalau lebih ngisep berarti dia tekanan angkatnya atau gaya angkatnya lebih gede gitu. Kayak gitu. Oke. Oke, ini sisanya saya jawabin ini ya. Oh, udah banyak yang nanya. Oke. Ini saya jawabin dulu. Yang singkat dulu deh pertanyaannya biar nggak ini. Pada reference value ada area dan length. Apakah perlu dirubah? Iya, kalau mau nyari coefficient of drag sama coefficient of lift, perlu di input reference areanya. Dan reference areanya itu berupa
Planform wing area alias area wing jika diproyeksikan ke atas atau jika dilihat dari atas itu berapa. Kalau mau nyari CD sama CL ya. Tapi kalau mau nyari langsung gaya itu nggak perlu masukin area gitu. Kalau length-nya nggak perlu diisi, length itu nggak ngaruh ke CD sama CL. Menu Vortex Core itu otomatis ada kok, ada di save di post itu udah otomatis ada. Karena karena Vortex Core ini memang khusus cuman ada di save di post. Dia memang dedicated buat nyari Vortex Core gitu secara otomatis. Ini atau kita pakai animasi aja ya berjelas. Ini kita draw mesh dulu. Kita mulai dari pressure far field. Nggak terlalu kelihatan. Coba ganti ke continuous. Oh salah, pakai velocity. Nah ini animasinya biar lebih jelas. Ini dia tuh ada yang muter gitu di sini. Ini bisa diperbanyak sih, cuman nanti loadingnya agak berat aja gitu. Cuman kalau mau ngelihat lagi freeze ya, pas lagi freeze, nah ini pas lagi freeze, nah ini lebih kelihatan gitu. Tuh ya, putaran vortex itu kelihatan gitu. Bisa dari Autodesk Revit, cuma nanti paling dirubah aja sih. Jadi dari Autodesk Revit di sepas aja jadi .stp gitu. Oke, kalau di simulasi di take off, kenapa nggak ada ground-nya? Karena biar mudah. Itu jawabannya. Apakah vortex itu bisa divisualisasikan? Udah, nih visualisasinya udah. Cara nulis rumus pressure di inlet dibagi dengan pressure di outlet. Itu enakan di ini sih, di save di post. Enggak, di sini juga bisa kok. Misalnya ya, kita mau bikin expression di expression mana? Ini dia. New. Ini atau gini aja deh. Ini kita buat dulu sini. New surface report. Nah, ini pressure far field. Ini misalnya P-in ya. Static pressure nih oke. Dibagi dengan outlet ya. Nih di outlet. Ini PO. PO teh. Oke. Terus new expression tinggal P-in dibagi P-out. Terus di compute. Iya, 0 bagi 0 karena static pressure sama 0 gitu. Nggak bisa. Kalau ini diganti ke absolute pressure, mestinya bisa. 1 harusnya. P-out. Terus tinggal di complete gitu. Nanti coba sendiri aja gitu. Tidak adakah pembahasan mengenai pemodel matematiknya? Tidak ada karena ini webinar bukan di kelas.
Apakah ada kemungkinan sebuah universitas bekerja sama dengan perusahaan Anda? Ada, bisa. Silakan kontak saja CP yang tertera di poster ya. Itu ada CP-nya. Ini ada saran, iya benar mesh itu bisa ngaruh ke hasil, dan memang ada namanya mesh sensitivity study atau mesh dependent study ada. Cuman itu kalau mau dapat hasil yang akurat, ini webinar banyak orang umum. Oke. SAT bisa. Dari root plan form area itu dari root ke ujung ya. Root ke tip. Ya, itu dia. Dari root ke tip. Nilai wingtip vortex bisa dihitung, bisa. Apakah kita bisa mengevaluasi respons struktur? Bisa. Ini decoupling ke struktural ya, bisa. Tadi kalau mau nunjukin besarnya vorticity ya. Nah ini value dari vorticity-nya. Gitu. Terus tadi nanya bisa di-coupling nggak ke struktural? Bisa. Nih. Ini caranya tinggal ini kan hasil CFD, ditransfer aja ke struktural. Terus kita buka si strukturalnya. Cuman itu di luar scope ini sih. Ini aku cuma nunjukin aja ya. Bisa jawabannya pokoknya. Ini dari moderator sampai jam berapa? Tadi kan telat ya. Ini takutnya terlalu asik gitu. Paling 10 menit lagi deh Mas, biarin. Oke, ya ada, oke boleh. Nah ini kayak gini ya. Bisa nggak lihat respons struktur terhadap bisa nggak lihat respons struktur dari CFD? Bisa nih. Ini hasil dari CFD. Ini output CFD itu dijadikan input FEM, input select struktural gitu. Nih, ini bukan gaya, ini tekanan yang terjadi di sayap pesawatnya. Nih, baru nanti kita kasih fixed support gitu. Ini di bagian rootnya, di fuselage-nya. Terus baru kita bisa lihat berapa deformasi yang terjadi di wing. Ini dia, kalau dalam kasus ini ya, ini dia 0,5 mili, less than 1 mili gitu. Kalau ingin mengetahui hasil simulasi sudah sesuai atau belum, cara gimana? Ada dua cara. Bisa melakukan mesh dependent study ya. Jadi biar kita bisa tahu relatif errornya dulu di CFD-nya. Gitu. Jadi kayak misalnya kita bandingin mesh yang 500.000, 800.000 sama 1 juta gitu. Cari deh mana yang perbedaannya tuh paling sedikit gitu. Nah, kalau udah ketemu, nah itu relatif errornya. Kita pilih yang di bawah 10% relatif errornya. Nanti Pak Yusuf bisa lebih detail, bisa cari sendiri mesh dependent study atau grid dependent test gitu, sama aja. Cara validasi mau nggak mau itu harus lihat eksperimen. Namanya juga validasi ya. Jadi kita mesti eksperimen pesawat kita atau wing kita di wind tunnel. Apakah dibutuhkan validasi? Sometimes enggak, sometimes iya. Mungkin kalau untuk level universitas kadang dibutuhin sih validasi. Kalau dulu aku sih gitu ya. Tapi ada beberapa kasus nggak bisa divalidasi. Bukan nggak bisa, susah divalidasi gitu. Jadi biasanya paling mentok lewat sensitive mesh-nya aja. Jadi kalau mesh-nya, bahasanya sih kalau mesh-nya udah nggak terlalu tanda kutip sensitif, alias jumlah mesh itu udah tidak mempengaruhi hasil, ya kita bisa bilang kalau ini udah akurat simulasi CFD kita. Tapi ya ini aku kasih
ini ya, sebelum melakukan validasi atau sebelum melakukan eksperimen ya. Jadi itu kita engineer juga harus punya namanya engineering sense gitu. Jadi kayak misalnya kita simulasi wing gitu, dapat nilai lift to drag rasionya. Misalnya kita dapat nilai 8 gitu ya. Oh, kira-kira untuk take off atau cruising speed nilai lift to drag ratio 8 masih masuk range nggak sih? Masih masuk akal nggak? Masuk akal tuh dalam artian ini kerendahan nggak sih lift to drag 8 gitu loh. Nah, dari situ tuh kalian bisa nebak-nebak gitu sebelum melakukan eksperimen. Karena eksperimen mahal ya, mahal dan susah gitu. Dan perlu waktu banyak. Jadi lewat engineering sense dulu di judge, ini kira-kira masuk akal nggak sih untuk typical value-nya gitu. Apakah nanti di-upload di YouTube? Iya. Oh, yang kemarin belum ya? Oke, belum. Nanti segera di-upload ke YouTube. Saran hari kalau di pagi hari boleh. Oke, saran ditampung dulu pagi hari bisa. Oke, ada lagi? Ini sampai 16.50 ya. Yang aku ngasih trivia aja nih. Jadi kalau pakai Workbench, kita tuh bisa ngatur workflow kita. Ini aku bilang, tadi ini nyambung ke pertanyaan peserta sebelumnya ya. Kenapa nggak dirubah aja geometrinya? Diputar gitu maksudnya, wingnya. 0 derajat, putar 5 derajat, putar lagi 10 derajat. Karena kalau gitu nanti kita perlu input 3 geometri. Nah, itu makan waktu lumayan lama. Jadi lebih baik kita simulasi dulu. Misalnya mau simulasi yang 10 derajat dulu nih. Nih, yang ini 10 derajat. Lalu settingan setup ini itu di save as. Jadi ini tuh bisa di save as gitu. Di save as. Jadi file namanya .case, .cas. Nah, jadi file .cas ini tuh kita input ini, kita input ke sini sama di sini. Nah, nanti ini tinggal diganti. Ini 5 derajat, ini 0 derajat. Nah, kan jadi lebih simpel kan? Gitu. Itu alasannya. Itu ini saya ngebuktiin jawaban yang tadi aja. Coba aku cek lagi apakah ada yang terlewat pertanyaannya. Oh, tadi kayak yang kelewat ya. Vortex ya. Bukan vortex, separasi. Sorry. Lupa, untung aja inget. Jadi separasi itu akan lebih terlihat kalau angle of attack-nya besar. Nah, kita bisa menggunakan namanya contour velocity. Oh, ini kelewat. Semisal mau pakai core dari komputer lain itu gimana ya Pak? Bisa. Kalau mau simulasi di komputer lain yang lebih canggih, untuk running doang ya bisa aja. Yang penting kita ngasih file fluentnya di komputer yang canggih itu gitu. Oke, jadi kalau mau lihat separasi ya, ini bisa lihat di, oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini semoga kelihatan. Ini karena cuma 10 derajat. Ini nggak terlalu gede sih separasinya. Nah, ini bisa kita tajamin resolusinya. Coba 20 atau 50.
Nah ini separasinya tuh, yang ini di dekat ini ya, trailing edge ya, ini bisa kelihatan. Tadi ada yang resen ya, boleh aja. Ada yang nanya tadi resen boleh. Jadi saya kelewat namanya tadi yang resen. Atau ditulis aja juga nggak apa-apa sih. Tadi nggak kelihatan namanya siapa. Misalnya mau ada peserta yang ingin present lagi, boleh nanti saya coba tutup. Sebelum sebentar lagi kita akan sesi kita akan berakhir ya, Mas Riki. Jadi, Ya, ada waktu. boleh. Berarti ini ya last order ya. Last Sekalian order. Mas Riki, saya mau menyampaikan sedikit. Ini Ya, boleh. saya ada kirim link untuk mendapatkan elektronik sertifikat. Jadi para peserta bisa mengklik link ini ya. Nah ini sudah saya kirim, jadi nanti bisa diklik dan diisi. Nanti setelah disubmit kita akan membuat elektronik sertifikatnya. Kalau dari Mas Riki atau Mas Andri mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Dari saya sih ini aja ya. Terima kasih buat peserta dan tim Aca ya telah melaksanakan webinar. Peserta terima kasih, sangat antusias. Kalau pesan dari saya sih ini ya, tadi kan ada yang sempat nyinggung keakuratan simulasi ya. Karena ini buat webinar doang ya, buat keperluan demo aja. Jadi kita tidak membahas keakuratan. Jadi kayak buat Bapak Ibu yang penasaran dengan study case lain atau produk ANSYS lain, atau di perusahaan Bapak Ibu yang ada masalah atau mau ngembangin produk baru gitu di divisi R&D-nya, nanti bisa kontak Aca atau Optimax gitu. Jadi kita bisa diskusi lebih dalam lagi gitu. Karena kan di webinar kan terbatas ya. Ya itu pesan dari saya itu aja sih. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi ya Mas Riki atau Mas Andri dari tim Optimax selaku untuk channel partnernya Aca Pasifik. Nah, di depan layar ini terakhir ya, saya ingin menyampaikan bahwa next tanggal 19 Januari, jangan lupa kita ada next webinar dengan topik judul yang cukup menarik nih, dengan Break System Study Case. Dengan pembicaranya ada Mbak Agnes Listiorini. Nah, jangan sampai ketinggalan, nanti kita akan coba kirimkan linknya juga. Seperti biasa dapat masih sama seperti ini, nanti ada by Zoom dan ada free elektronik sertifikat jam 2 siang sampai jam 3 sore. Kalau dari saya mungkin seperti itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, mungkin saya akan tutup sesi webinar kita pada sore ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk peserta, untuk dari tim Optimax, Mas Andri dan Mas Riki, dan juga untuk tim Aca Pasifik, terima kasih untuk telah membantu menyelenggarakan dan men-setting waktu dan harinya pada hari ini by online meeting Zoom. Saya ucapkan selalu sehat dan menjaga kondisi di tengah keadaan yang pancaroba yang tidak jelas ini. Akhir kata, terima kasih. Salam sukses selalu dan salam sehat. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih banyak peserta. Selamat sore.